wa amalan mutaqabbal. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah, yang pertama mohonkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita mohonkan rezeki yang lapang dan luas. Dan yang ketiga adalah memohon kepada Allah agar amal-amal soleh kita diterima oleh Allah SWT. Semoga apa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Tak lupa kita salam untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, apa tadi temanya? Sholawatan dan tahlilan. Ya, nanti itu didiskusi aja ya. Nanti diskusi aja. Itu perkara kecil. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa teks membangun loyalitas. Ini penting sekali. Ya, membangun apa? Loyalitas, kesetiaan. Di antara hadis yang dikutip oleh Bukhari dan Muslim terkait doktrin kesetiaan atau ajaran loyalitas adalah kesetiaan kepada pemimpin. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan sekedar pemimpin, beliau adalah Rasul. Rasul merangkap menjadi presiden sekaligus menjadi pemimpin. Nah, dalam konteks keislaman harus ada kesetiaan kepada seorang pemimpin. Nah, hadis yang paling terkenal adalah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Sekali-kali bahwa kalian belum dapat dinyatakan sebagai seorang mukmin yang sejati, belum dapat dinyatakan sebagai mukmin yang sejati, urung dari wong iman sebenarnya, sebelum Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang lebih kau cintai daripada mencintai anakmu sendiri, mencintai orang tuamu sendiri, bahkan mencintai semua orang. Jadi posisi Nabi Muhammad harus nomor satu. Dalam konteks apa? Konteks ajarannya. Ini yang melahirkan doktrin ibadah. Nah, ibadah itu adalah ismun jami', ya, satu nama yang mencakup ma yuhibbullah, mencakup seluruh aktivitas yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi seluruh aktivitas yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu namanya ibadah. Dalam konteks ini ibadah ada dua kategori, ibadah maqta' dan ibadah ghairu maqta'. Apa artinya? Ibadah maqta' adalah ibadah yang asli. Hak siapa? Hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Jadi ibadah tidak bisa ngarang sendiri, tidak bisa. Itu hak prerogatif Allah. Allah dan Rasulnya yang menciptakan bentuk ibadah. Namanya ibadah maqta', ibadah yang asli. Itulah sebabnya Rasul wanti-wanti, ma ahdatsa fi amrina wa huwa raddun, yang menciptakan bentuk-bentuk ibadah yang tidak bersumber dari perkara Rasul, rad, pasti tertolak. Ini kalau kita bicara ibadah Allah, tertolak. Itulah yang dipegangan Muhammadiyah. Muhammadiyah akan menolak seluruh bentuk ibadah kalau tidak bersumber kepada siapa? Allah dan Rasul. Jelas? Jelas? Jangan pernah kita melakukan ibadah apapun kalau itu tidak sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Karena roh
pasti tertolak, sia-sia. Dan itu yang dipegang Muhammadiyah. Konteksnya adalah ibadah Allah, ibadah yang asli. Tetapi Rasulullah memberi kemenangan dalam konteks muamalah, ngurusi dunia. Ya kalian juga punya hak untuk bisa berkreasi, namanya ijtihad. Silakan. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza tahadal hakimu fa asaba falahu ajran, fa in akhta falahu ajran." Seorang hakim, seorang ahli agama ketika beristihad dalam perkara, maka akan mendapatkan 2 pahalanya jika ijtihadnya benar. Tetapi kalau salah, mendapatkan 1 pahala. Tapi ini konteksnya konteks hal-hal yang sifatnya ghairul maqdur, yang tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya. Banyak. Misalkan ini ya, ini ijtihad. Ini namanya apa? Kehendak hukum. Ini hasil ijtihad. Dulu Rasul mengatakan, jangan sampai tersisa daging kurban itu pada hari yang ke-4. Itu kata Rasul. Sampaikan itu. Ingat, daging kurban harus habis hanya dalam waktu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar pertama, tambah 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13. Dulu Rasul mengatakan, hari yang ke-4 tidak boleh tersisa sedikit pun daging kurban. Awalnya begitu. Lalu Rasulullah memasuki tahun berikutnya. Para sahabat mengonfirmasi, ya Rasulullah, apakah tahun ini masih sama dengan tahun kemarin? Kita akan habiskan seluruh daging kurban itu hanya sampai hari yang ke-3 saja. Ke-4nya tidak. Apa kata Nabi? Tahun ini tidak. Kita rubah tahun ini aturannya dengan Rasul mengatakan, "Kulu wa'haimu wadakhiru." Nah, mulai tahun sekarang kita rubah aturannya. Apa? Kulu, makanlah oleh kalian semuanya. Wa'haimu, bagikan oleh kalian. Artinya sahib kurban boleh memakan, kaum muslimin yang membutuhkan juga boleh memakan. Wadakhiru, tapi ingat harus ada yang disimpan. Gitu. Untuk apa? Kata para sahabat, di tahun itu masyarakat sedang mengalami sedang mengalami kelaparan. Wa aradtu an tu'inu fiha, kata Nabi. Saya kepingin yang sepertiga tadi itu disimpan untuk ketahanan pangan, kata Rasulullah. Membantu kaum muslimin yang sedang mengalami apa? Kelaparan. Ini aturan baru. Nah, caranya bagaimana? Ya, soal cara itu diserahkan kepada urusan umat Islam. Muhammadiyah mengambil cara yang berbeda. Caranya apa? Direndahkan. Untuk apa? Ketahanan pangan ini dibagi gratis, Bapak Ibu. Gratis. Siapa yang menikmati itu? Kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, ijtihad Muhammadiyah itu dari kata wadakhiru, silakan Anda simpan sebagian dari daging kurban. Untuk apa? Untuk membantu kebutuhan kaum muslimin. Rasul tidak pernah atur kayak gini. Itu diserahkan kepada ini ijtihad. Nah, kreativitas ijtihad dalam konteks seperti ini namanya apa? Ibadah ghairul maqdur, yang tidak diatur oleh siapa? Rasulullah. Tetapi ini pekerjaan yang luar biasa. Jadi Muhammadiyah punya dasar rendah ini tidak asal-asalan mengambil dari satu kitab Rasulullah, karena itu untuk ketahanan pangan. Dan alhamdulillah tahun ini besok
Muhammadiyah Jawa Tengah akan menyembelih kurang lebih 450 ekor sapi. Banyak enggak? Banyak apa tidak? Itu hanya sebagian kecil saja. Karena apa? Itu akan direndahkan dan nanti akan menjadi bahan ketahanan pangan. Jadi Muhammadiyah ini mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kreativitasnya kita sendiri, karena Rasul nggak perintah kawin yang nggak perlu, hanya mengatakan yang sepertiga ada simpen, caranya terserahlah. Mungkin langsung dijendeng, terserah kalian. Nah, Muhammadiyah mengambil dari itu. Ini ada rumah Allah, itu hasil ijtihad. Tetapi perbuatan ini betul-betul perbuatan intisari dari sebuah hati, enggak asal-asalan, Pak. Ini karena dalam konteks ibadah Muhammadiyah harus purifikatif, harus bersih, jangan sampai kemasukan sedikit pun, apalagi tradisi, apalagi budaya. Ya, hati-hati betul, karena kita akan tertolak. Hati-hati betul. Jelas ya, mengatakan ini membangun kesetiaan. Jadi kata Nabi kembali ke teks ini, ingat-ingat, kalian belum akan menjadi seorang mukmin yang hakok kalau kalian tidak setia kepada pemimpinmu. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepada siapa? Ya kepada pemimpin-pemimpin khulafa, namanya orang yang di belakang Rasul. Saat itu ada Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Saat itu sampailah pada era modern sekarang ini, ternyata banyak model kepemimpinan dalam Islam, termasuk salah satunya adalah perserikatan Muhammad. Ya. Maka kalau kita boleh menganalogkan, belum menjadi seorang mukmin yang benar kalau kalian belum setia kepada aturan kepemimpinan di sebuah organisasi yang kalian yakini itu. Ini kan jadi penting. Jadi ketika ada instruksi PP sampai ke bawah, ya harus ditaati sebagai wujud daripada apa? Kesetiaan, loyalitas dalam membangun struktur keagamaan. Kan begitu pemahamannya. Nah, inilah modal awal kita. Kemudian kita melanjutkan pada hadis berikut ini. Ini standar ya, standar orang beraktivitas akan dinyatakan benar apa tidak. Wa Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, man ahabba fillah, hidup itu ya ada mencintai, ada memusuhi, ya itulah hidup. Pada saat kita mencintai, ada standarnya. Man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena standarnya Allah, standarnya agama. Apa standar agama? Din, nomor satu. Anda mencintai harus sesuai dengan kriteria agama. Ketika menungsak pada umumnya, ketika mencintai apa standarnya? Cantik, cakep, umum kan? Umum tidak? Umum. Yang kedua, harta, betul atau tidak? Yang ketiga, keturunan, umum. Di mana-mana orang senang ya cantik. Kalau perempuan ya cakep. Cakep banget nih. Cinta itu wajar, umum. Cantik banget, umum. Yang kedua, wow keren, bawa mobil nih, cinta, umum kan? Umum di mana-mana. Siapa dia? Oh itu anaknya ini keturunan, umum ini. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membalik, kalau itu menjadi standar Anda, cilaka kamu. Karena apa? Allah ingin mengubah standar cinta itu karena lidah apa? Din. Maka fadfar bidat din. Kalau memasukkan kriteria agama di nomor satu, ya secantik apapun kalau kemudian semilah Rahman Rahim, ya repot. Betul atau tidak? Ya cari yang Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini ada cewek cantik
banget ngomongnya. Gimana istilahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Ini ada cewek yang sederhana, tidak cantik banget, tapi dia fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Standarnya agama. Bahagia, fadfar bidat ini. Dalam hal cinta, manusia punya cinta, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya mengatur standar cinta yang menentukan dengan Allah adalah karena standar agama. Faham ya? Muhammadiyah harus begitu caranya. Yang pertama. Yang kedua, wa abghadha billah lagi ini. Ada cinta, ada marah. Orang marah umur. Satu, tersinggung. Dua, kecewa. Betul atau tidak? Yang ketiga, terganggu, marah orang. Wah, terganggu ini ekonomi saya, marah dia. Terganggu perasaan saya, marah dia. Malah ada yang begini, wah, orang kebagian yang kesuk dia. Ada nggak seperti itu? Ya. Ada apa tidak? Ada juga ya? Ada. Itu ngomong manusia begitu, Pak. Manusia begitu, Pak. Sekali lagi, itu standar manusia begitu. Tapi Rasulullah SAW pengen marah Anda harus punya bobot. Marah kenapa? Marah karena agama. Ini agama kok dirusak begini caranya. Marah apa tidak? Marah. Malah ketika agama dirusak agak marah, ketika agak bagian malah marah. Ini jungkir balik marah kita. Ini repot ini agama kok untuk main-mainan begini. Contoh misalkan begini, apa ya? Yang agama ini baru-baru ini untuk menjadi bahan-bahan mainan. Salam, mengucapkan salam apa namanya? Apa? Salam apa namanya? Yang namanya salam itu adalah akuran ibadah internal umat Islam, tidak bisa keluar, Pak. Dari sisi makna betul, bagus mendoakan kepada orang lain. Tapi itu adalah aturan internal yang tidak dikeluarin. Makanya Rasul mengatakan, wafsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian umat Islam. Nah kalau keluar gimana Rasulullah? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Itu aturan. Ada yang protes tuh. Kemarin beberapa hari yang lalu PDM Cilacap mendapatkan kunjungan dari lembaga NGO Jepang. Tamunya masih muda. Begitu masuk ke ruang PDM, assalamualaikum. Ya kita tahu, lu pasti bukan orang Islam. Ya kita mengatakan waalaikum. Itu aturan. Ada orang protes, kenapa sih kalau kita yang non muslim mengucapkan assalamualaikum kok dijawab cuma waalaikum, kok tidak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Aturan Nabi begitu, jangan protes dong. Ini kan aturan umat Islam. Salam itu bukan milik semua agama, milik umat Islam. Nah sekarang kan ada keinginan agar salam ini menjadi budaya. Ya silahkan kamu berbudaya salam, tapi kita umat Islam adalah mengucapkan salam karena itu adalah syariat, aturan Allah dan Rasulnya. Ini kan agama sudah perlu jadi permainan seperti itu, kan repot ini. Ya meskipun sikap perserikatan tidak mentang-mentang, ya cukuplah internal umat Islam di bawah perserikatan harus tahu persoalannya. Sampai kapanpun kan tokoh Muhammadiyah alhamdulillah tidak pernah mengucapkan
apa tadi? Oh, salam budaya. Yang mana? Salam dari kita adalah syariat. Tetapi kalau kemudian salam dibuat budaya, ya salam dibuat budaya. Tapi kita tidak akan pernah menjadikan salam sebagai budaya. Itu syariat. Makhdoh. Allah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat. Kok mau dijadikan budaya? Salam budaya ya? Ya jangan. Muhammadiyah jangan apa namanya? Jangan latah, pelu-pelu. Ngapain? Karena kita sudah dibalik dengan tauhid. Tauhid itu menjadi dasar utama, ya, menjadi pilar utama Islam berkemajuan itu tauhid. Karena sebelum bicara yang lain, tauhid dulu. Mau tidak mau itu aturan di perserikatan, nggak bisa. Jelas ya? Nah, sekarang kan sudah marah begitu. Apa-apa jadi budaya. Sampai sholawat berbudaya, salam pun berbudaya, nanti Quran berbudaya. Betul atau tidak? Coba lihat dengan itu Quran berbudaya sekarang. Baca Quran ditakwi kalau gendingan. Coba dibuat dilihat aja di YouTube. Karena ini dibudayakan. Kok setega itu ya? Ini tantangan berat bagi umat Islam yang masih lurus ingin bicara Islam. Agak berat. Nanti kalau tidak ikut itu dikatakan sebagai eksklusif. Tidak, nggak usah kita terlalu bersedih hati kalau ada capek. Saya yakin yang kecil-kecil paham apa tidak? Paham apa tidak? Ya udah ya, nanti ada sebagainya. Oke. Jadi cinta dan marah itu ada standarnya bu. Apa? Karena agama. Jika agama mencintai, oke kita ikut mencintai. Jika agama meridhoi, oke kita meridhoi. Tetapi jika agama tidak meridhoi, oke wajar kita kalau kita. Jadi bukan karena nggak bagian ya Pak ya. Bukan karena nggak pakai, karena apa-apa, bukan. Kemarahan kita kan standarnya ada. Nah kalau ada orang seperti itu, fa innama tunadu wilayatullah, dia akan mendapatkan kekuasaan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi orang-orang yang mencintai berdasarnya agama, marah juga dasarnya agama, memusuhi sampai juga dasarnya agama, bukan karena faktor duniawi. Dia akan mendapatkan kekuasaan dari Allah, akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajid 'abdun ta'mal imani. Ingat-ingat, seorang hamba manusia tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan iman yang sesungguhnya. Wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu, meskipun rajin salatnya, rajin puasanya, hatta yakuna dzalik, sampai dia benar-benar bisa melaksanakan cinta karena agama, marah karena agama, memusuhi juga karena perintah agama. Sebelum bisa begitu, meskipun sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, tetap dia belum bisa merasakan sampai pada kenikmatan iman. Ini standarnya luar biasa. Ini standar kesetiaan, Pak. Standarnya kesetiaan. Karena setianya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kemudian Rasul memberi kritikan. Apa kritikannya? Wa qad sarat ammatun mu'akhatin nasi ala amri dunya. Kebanyakan persahabatan di dunia ini, pertemanan di dunia ini ala amri dunya, karena perkara bagian perkara urusan dunia. Pak, ini beberapa hari ini yang namanya orang ingin bertamu ke Muhammadiyah itu ada apa aja nih aku ngasih bebok nyong boleh bingung boleh jawab, Ustadz di mana saya mau di mana ya, saya mau bertemu kan,
tamu itu mau ngapain, dulu enggak. Singkong nomornya supri. Saya teringat hadis ini. Kebanyakan persahabatan orang, perkenalan orang itu kan didorong duniawi. Kebanyakan begitu, Pak. Kita mau gitu kan begitu. Wah, repot kita. Enggak. Persahabatan kita karena agama. Pertemanan kita karena nilai agama. Perkenalan kita karena didorong oleh nilai-nilai agama, bukan karena nilai duniawi. Repot nanti. Sebab kalau senteng dunianya pasti indah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dulu kental banget EGR sing duit, entong duitnya, entong kancane. Betul atau tidak? Ngenes sama tidak? Mendingan apa? Yang saya kuat. Itu orang politik. Kebanyakan manusia begitu. Pertemanannya, persahabatannya. Ya karena perkara dunia. Karena bahas dunia, karena bagian dunia. Tapi sedikit sekali orang yang berteman karena agama. Saya sering mengatakan teman yang sejati adalah teman yang akan datang ketika engkau susah. Itu teman yang sejati. Ketika engkau moncer, engkau bahagia, dia justru menghindar. Itu teman sejati, ciri-cirinya apa? Ingat itu. Padahal banyak orang datang karena moncer. Lagi dulu orang moncer, orang tetap barang moncer mesti pada. Ingat teman sejati itulah teman yang dia akan knowing, akan mendatangi Anda ketika Anda susah. Karena orang susah gak ada apa-apanya, kok belum tetap. Anu di moncer tetap, ya pasti apa-apa. Minimal di rokok kan gitu. Atau di kopi, betul ya? Si rokok saya. Saya sering bikin mata begitu. Ingat-ingat loh, persahabatan di dunia ini kan hanya urusan dunia itu kan. Hati-hati lah. Wadhalika la yujzi ala ahlihi syai'an. Apa? Kata hadis ini nggak akan mempengaruhi apa-apa kalau orientasi hidup di dunianya seperti ini. Yang akan berpengaruh adalah ketika didasari pada perkara-perkara urusan sekali lagi Bapak sekalian, ini mendasari terhadap satu loyalitas kita kepada pemimpin kita, sekaligus mendasari kemurnian kita dalam beragama, bahwa dasar agama kita adalah wahyu, bukan budaya. Paham ya? Nanti jam 7.20 saya selesai atau seperempat, karena nanti ada Zoom penting untuk rapat. Jadi nggak ada yang penting nggak terlalu panjang ya, kita batasi sampai jam 7.15 saja. Oke, kita masuk tadi apa? Pertama tadi Selamatan dan masih budaya. Saya kan bicara takbir dulu. Tahlil. Apa akar katanya? Halala. Yuhallilu tahlilan. Halala banyak maknanya, tetapi dalam konteks keagamaan, halala berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Uhallilu, aku mengucapkan la ilaha illallah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dia namanya bertahlil. Oke? Muhammadiyah bertahlil atau tidak? Pasti, karena umat Islam semuanya bertahlil. La ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Ucapkan olehmu kalimat tahlil apa? La ilaha illallah. Ini fokus ajaran kita, tahlil kita ya. Orang yang mengucapkan la ilaha
ilaha illallah. Sambil duduk, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil kita Bapak Ibu, sesuai dengan titah wahyu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pahami oleh kalian bahwa tidak ada ilah yang pantas disembah selain Allah. Makanya ada dua kalimat yang ringan tetapi berat timbangannya. Apa kalimat tahlil? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Lalu apa yang dibahas? Namanya tahlil. Tetapi kalau sudah masuk masdar, halala yuhallilu tahlilan, sudah berbeda konotasinya. Paham maksudnya? Nah, yang kita doktrinkan adalah seluruh umat Islam harus mengucapkan tahlil, karena itu adalah kalimat thayyibah, perintah Allah dan Rasulnya. Setiap saat kita sudah bertahlil. Tetapi kalau sudah tahlilan, itu masuk dalam perkara yang berbeda. Paham maksudnya? Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang tahlilan? Bukan tahlil ya, bedakan ya. Tahlil dengan beda apa? Beda. Oke, kita masuk ke tahlilan. Tahlilan yang berkembang di masyarakat adalah produk budaya, bukan ibadah. Produk budaya. Clear itu sudah. Nah, bagaimana dalam berbudaya kita, dalam aturan lembaga budaya kita, boleh berbudaya manakala tidak melanggar syariat Islam. Paham? Boleh berbudaya manakala tidak melanggar syariat Islam. Jadi kita harus selektif. Harus sangat selektif dalam berbudaya. Jika itu agama, katakan agama. Jika itu ibadah, katakan ibadah. Jika itu budaya, katakan itu sebagai budaya. Karena budaya sifatnya produk manusia. Manusia memproduk ini kan nggak mempunyai pertimbangan. Bisa yang menyinggung agama, bisa yang setara dengan agama. Nah, yang boleh kita adopsi adalah budaya-budaya yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Contoh misalkan, orang mengucapkan minal aidin wal faizin, itu wahyu atau budaya? Budaya. Kullu amin antum bi khair, itu wahyu atau budaya? Budaya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, itu agama, wahyu atau budaya? Budaya. Yang agama adalah taqabbalallah, itu produk sahabat. Hampir mirip lah. Apakah orang mengucapkan minal aidin wal faizin itu melanggar syariat? Apa syariatnya? Melanggar syariat kalau itu dijadikan sebagai agama, melanggar. Untuk budaya kok. Karena itu dijadikan sebagai agama, oh tidak hukumnya. Tetapi biarkan itu dalam konteks budaya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, bukan agama, budaya. Panjenengan sudah pernah ikut tahlilan? Belum pernah. Kenapa belum pernah? Menyaksikan juga belum pernah. Ini kuper dan tinggal kabar. Dalam pandangan Muhammadiyah, tahlilan itu namanya apa? Budaya. Kenapa? Karena itu bukan produk Nabi dan bukan produk wahyu, produk manusia. Katakan itu budaya dulu. Nah, ada pertanyaan. Kalau begitu, boleh dong bertahlilan katanya budaya? Cek dulu, dicek dulu. Apakah budaya ini bertentangan dengan syariat atau tidak? Jadi jangan mentang-mentang ini budaya
budaya itu boleh, nggak bisa begitu. Tarjih akan menseleksi, namanya tarjih. Rajjaha yurji'u tarjihan akan menyeleksi. Tarjih akan menyeleksi. Wah, ini ada sebuah budaya yang perlu nggak untuk diadopsi, dicek dulu. Kalau itu ada benih-benih yang melanggar terhadap nilai-nilai syariat, ya tentu tidak masuk kriteria itu, Pak. Bu, dalam memahami budaya. Jelas ya? Jelas ya? Yang kedua, ini cerita. Beberapa pekan yang lalu, pekan Pak Haidar Nasir datang ke Cilacap meresmikan gedung lantai 4 SMK Sapal. Nah, ketika Pak Haidar datang, itu disambut dengan apa? Hadro. Saya duduk dengan Pak Haidar. Saya bisiki Pak Haidar, Muhammadiyah ini miskin budaya. Itu budaya Muhammadiyah atau budaya lain? Itu budaya tetangga kita. Kenapa diadopsi? Ketawa doang dia. Pak Haidar ketawa. Kita itu miskin budaya. Hadro itu bukan budaya Muhammadiyah, Bapak Ibu. Itu budaya siapa? Budaya siapa? Budaya sebelah. Kita miskin. Ciptakanlah budaya sendiri. Kalau memang biola itu adalah disebut-sebut sebagai budaya Muhammadiyah, ciptakanlah, nggak usah aturan biolaan. Itu sekedar apa? Cerita dengan Pak Haidar, ledek-ledekan. Pak Haidar cuma masih belum ada. Ya, kita miskin budaya. Budaya kita ini menyontoh orang lain. Mana karya Muhammadiyah dalam berbudaya, seni budaya apa? Contoh kok. Aturan itu karya siapa? Karya siapa? Karya siapa? Mana karya Muhammadiyah? Nggak ada, miskin. Jiplak bisa. Malulah. Tahlilan itu budaya siapa? Mau putih bukan Muhammadiyah. Miskin. Miskin kita. Miskin. Kenapa tidak bisa berbudaya sendiri? Itulah kelemahan kita sebenarnya. Kalau itu dalam konteks budaya, itu belum diseleksi oleh kita. Boleh apa? Tidak. Diseleksi aja belum. Kalaupun misalkan nanti ada seleksi tarjih, boleh misalkan. Miskinlah kita, itu bukan budaya kita. Buatlah kita budaya sendiri. Faham maksud saya, Bapak Ibu? Sudah bukan budaya kita, belum ada jawaban boleh apa tidak dalam seleksi tarjih. Kok kita sudah ngotot mau begitu? Aduh, gimana ceritanya Muhammadiyah? Harga diri dong. Pak Mastur, tolong buat pasukan biola sendirilah. Jadi jangan bantuan lah, itu bukan budaya Muhammadiyah. Jadi nyanyi apa itu? Maras Muhammadiyah pakai biola lah. Ya, biola yang bagus kan, kalau band udah biasa gitu lah. Hadro biasa, band biasa, biola yang belum ada. Nah, karena itu budaya Muhammadiyah namanya. Kalau harus begitu, biar kan itu kan anak-anak. Masa orang tua biola Pak? Ya biarkan itu punya anak-anak, Islamu anak-anak. Silahkan, itu kan di sekolah formal, yang gitu Pak. Hadro, bukan hanya kita Pak. Itu orang lain. Ya udah punya mana? Semangat. Kendal. Kendal. Oh, kemarin waktu saya pertemuan nasional di Kendal, itu sambutan nyanyi apa tadi itu? Sang Surya dan Asia pakai biola. Keren men. Keren. Kendal ya udah. Keren. Kie budaya Muhammadiyah. Kalau harus berseni, budaya truk jatuh. Tahlilan jatuh. Lewat. Kita kan punya seni budaya, silakan sama-sama bicara Bu. Tapi ingat, kalau mau berbudaya harus selektif. Ini melanggar syariat apa? Paham?
Sudah ada jawabannya tentang Medan. Paham atau tidak? Masukkan itu kebudayaan, bukan agama. Tetapi sebelah kita memasukkan ke dalam agama, kan beda. Tahlilan kalau teman kita memasukkan dalam konteks agama, kalau kita tidak, itu masuk budaya, karena itu produk manusia. Kalaupun harus berbudaya juga harus selektif. Tarjih sampai hari ini kan belum menyeleksi kebolehan apa tidak, mungkin belum sempat mungkin. Belum sempat. Tetapi kita bisa lah menyeleksi lah. Yang ketiga bukan budaya kita, jadul. Oke. Yang kedua apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman pasti sholawat. Kalau tidak sholawat tidak beriman. Itu perintah Al-Qur'an. Perintah Al-Qur'an. Para sahabat mengkonfirmasi, kalau begitu bagaimana caranya kita bersolawat? Apa kata Nabi? Qul Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Katakan olehmu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dalam versi lain lebih panjang lagi. Ada kama sampai ta'arif itu versi lain, tapi ya versi yang paling simpel adalah Qul Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jadi praktek bersolawat yang sesuai dengan syariat adalah ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahyu perintah Allah. Lalu kapan para ulama memberikan porsi-porsi? Ketika Anda mau berdoa ucapkan sholawat, berarti ketika tanah kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Komplit antara sanad kepada Allah, memuji Allah dan bersolawat. Apa tujuannya? Menghormati Nabi. Penghormatan kepada Nabi. Udah, itu yang diatur oleh kita. Kita nggak usah larut dengan genggam gempita solawat surut, nggak usah. Fokus. Kalau kita mau ibadah kembali pada Quran dan hadis. Tados pundi bagaimana cara bersolawat sesuai dengan wahyu? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khususnya ketika Anda mendengarkan disebut nama Muhammad, ucapkan olehmu, timbali olehmu apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahyu selawat. Tetapi kalau kita selawatan namanya apa? Budaya. Mau ikut juga? Jadul. Nah, karena saking kreatifnya, sehingga apapun dijadikan sebagai sholawat. Sholawat ini, sholawat itu. Saya pernah membaca makalah. Sampai hari ini sudah ada 8.000 bentuk sholawat. Berapa? 8.000 bentuk sholawat. Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Kira-kira berapa? Banyak. Karena itu budaya berkembang. Kalau kita tidak mau, kita maunya masyru' sesuai dengan syariat Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mau terjebak dalam berbudaya seperti coba-coba membuka satu bentuk sholawat yang memang setiap saat orang berdoa sekarang ini menggunakan sholawat itu, namanya sholawat Nabi. Saya juga tidak mengerti dari mana aslinya. Siapa yang membuat bukan aslinya. Kalau yang membuat itu tentang sholat Badr, itu yang membuat adalah kiai dari Banyuwangi tahun 65. Jadi sholatullah salamullah bersama Rasulullah, sholatullah salamullah ala Rasulillah. Itu yang membuat kiai dari Banyuwangi tahun 65 untuk menandingi
genjer-genjer. Karena waktu itu di masyarakat genjer-genjer itu apa namanya? Booming banget. Maka kiai-kiai Jawa Timur diantaranya kiai siapa namanya dari udah kita membuat tandingan genjer-genjer, membuat sholat untuk menyanyi dan cukup berhasil katanya di Jawa Timur, sehingga orang-orang santri tidak lagi tertarik dengan apa tadi genjer-genjer, tapi kembali kepada sholat. Kita seleksikan itu budaya. Apakah ada penyelewengan di situ? Pada bait keduanya, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Apa artinya? Aku berwasilah dengan bismillah rasional, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat thayyibah boleh untuk bertawasul. Tapi pada kalimat berikutnya wa bil hadi rasulillah. Ibu, al-hadi itu apa? Asmaul husna. Coba dilihat. Al-hadi asmaul husna. Asmaul husna itu nama Allah atau nama selain Allah? Hah? Saya tanya. Asma Allah, asmaul husna itu asma Allah atau asma selain Allah? Asma Allah. Yang asma itu tidak bisa disematkan kepada makhluk. Karena itu nama Allah. Al-hadi, coba dilihat. Al-hadi itu adalah salah satu dari asmaul husna. Kok bisa-bisanya wa bil hadi rasulillah? Berarti al-hadi disematkan kepada siapa? Bukan itu sebuah penyelewengan. Apa kelakuan boleh kawin ya? Kecuali kalau wa bil hadi lain. Kalau al-hadi mutlak, hanya Allah yang punya hak itu. Apa kelakuan boleh kawin? Apa direvok di tengah jalan? Saya nggak ngerti juga. Ini yang harus seleksi. Kalau wabi hadi Rasulullah secara syakul kalau benar, itu pun dipertanyakan. Masa aku bertawasul dengan manusia, dengan Rasulullah? Coba lihat ajaran tawasul yang benar. Dengan apa kita bertawasul? Satu, dengan doa, betul? Yang kedua dengan amal saleh. Kalau dengan bijahi, dengan kebesaran seseorang, tidak ada dalil yang sahih. Bahkan itu cenderung syirik, menyekutukan Allah. Bagaimana bisa kita berbudaya melanggar kaidah-kaidah tauhid, bahkan dinyatakan sebagai asyirku billah. Jadi orang yang mengatakan aku bertawasul dengan Rasulullah